Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam surga. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Dan pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sekali lagi Mazmur pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini yaitu doa di dalam pergumulan. Sekali lagi, doa di dalam pergumulan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini lewat doa yang disampaikan oleh Daud kepada Allah. Daud menyampaikan doanya lewat lagu, lewat nyanyian doa. Di tengah-tengah pergumulan yang Daud sedang hadapi. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama pergumulan apa saja yang Daud hadapi, yang Daud alami, yang membawa dia datang kepada Tuhan di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Yang pertama yaitu pergumulan karena dosa atau kesalahan. Yang pertama yaitu pergumulan karena dosa atau kesalahan. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat di sana dikatakan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud menyadari bahwa kehidupannya tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Daud menyadari bahwa kehidupannya tidak lepas dari yang namanya kekeliruan. Daud menyadari bahwa kehidupannya tidak lepas dari yang namanya keikhlafan, dari dosa. Itu sebabnya di dalam doanya kepada Tuhan, Daud memohon, biarlah Tuhan mengasihi dia. Daud memohon supaya Tuhan menyembuhkan dia. Daud memohon supaya apa? Supaya Tuhan berbelas kasihan kepadanya, berkemurahan kepadanya. Di dalam ayat yang kedua, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah. Daud menyadari bahwa dosa, kesalahan yang ia lakukan di dalam kehidupannya dapat mendatangkan murka Tuhan, dapat mendatangkan penghukuman Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya di dalam pergumulan atas kesalahan, pergumulan atas dosa, Daud datang kepada Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan mengasihi Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana Daud menyadari bahwa dirinya penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, kekhilafan, penuh dengan dosa.
Demikian pun sebagai orang-orang yang percaya, kita yang hidup di hari-hari ini, menjalani segala aktivitas hidup ini, mari kita menyadari kadangkala kita salah di dalam langkah kita, kadangkala kita salah di dalam tutur kata kita, kadangkala kita salah di dalam sikap kita, perbuatan kita, kita salah di dalam pikiran kita. Mari kita belajar sebagaimana Daud datang kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon kasih Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kita juga mau datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, memohon supaya Tuhan mengasihi kita, memohon supaya Tuhan mengampuni kita, memohon supaya Tuhan senantiasa memperbaharui setiap kehidupan kita. Pergumulan yang kedua yang Daud hadapi, yang membuat Daud datang kepada Tuhan di dalam doanya, yaitu Daud ada di tengah-tengah satu keadaan seolah-olah tidak ada pengharapan. Sekali lagi, pergumulan yang kedua yaitu Daud ada di tengah-tengah satu keadaan pergumulan seolah-olah tidak ada pengharapan. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, firman Allah berkata, di sana dikatakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab dalam maut tidakkah orang ingat kepadamu? Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Yang kedua karena apa? Daud menyadari, Daud ada di dalam satu keadaan seolah-olah tidak ada pengharapan. Firman Allah berkata, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku dan membanjiri ranjangku. Satu keadaan lemah, satu keadaan tidak berdaya, seolah-olah tidak ada harapan lagi, tidak ada pertolongan lagi di tengah-tengah kondisi yang Daud hadapi saat itu. Di tengah-tengah kondisi inilah Daud datang kepada Tuhan. Daud datang di dalam ayat yang kelima, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, dikatakan, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, menghadapi tantangan dan pergumulan hidup di hari-hari ini, menghadapi berbagai kondisi kehidupan di hari-hari ini, mungkin kita sedang ada seperti Daud, sedang ada di dalam satu keadaan kondisi seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Seolah-olah di depan kita tidak ada jalan lagi. Kita sedang menghadapi sebuah jalan buntu di depan. Tidak ada lagi sebuah harapan bagi kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup di hari-hari ini. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan, Daud di dalam keadaan ketidakberdayaan, Daud di dalam keadaan seolah-olah tidak ada pengharapan baginya, Daud datang kepada Tuhan. Daud datang memohon kasih setia Tuhan. Daud datang memohon supaya Tuhan meluputkannya. Demikian juga dengan saudara dan saya pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin seolah-olah jalan di depan kita buntu, tertutup jalan kita. Mari datang kepada Tuhan. Karena kita percaya, mungkin sekeliling kita tertutup jalan kita, tapi ada satu jalan yang tidak pernah tertutup, yaitu jalan ke atas, jalan ke Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup membuka jalan, memberikan satu pengharapan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, pergumulan apa yang membuat Daud datang dan berdoa kepada Tuhan? Yang ketiga, Daud bergumul karena banyak musuh yang mengikhtiar kematiannya. Banyak musuh yang berharap Daud mati.
Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Ayat 11, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Karena pada permukaan ada musuh yang menghendaki kejatuhan, musuh yang menghendaki kehancuran daripada Daud. Musuh menghendaki kebinasaan daripada Daud. Tapi Daud berseru kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan. Daud berkata di dalam pembacaan firman Tuhan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Daud percaya, Daud yakin, Daud imani bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong dia di tengah-tengah ketidakberdayaannya, di tengah-tengah pergumulannya. Daud percaya masih ada Tuhan yang sanggup menolong dia menjalani hidup di hari-hari ini. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari yang mungkin seolah-olah kita tidak berdaya lagi. Ya, ada banyak musuh-musuh di sekeliling kita yang menghendaki kehancuran kita. Percayalah ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti melihat, Tuhan pasti menolong setiap kehidupan kita di tengah-tengah kita menjalani hidup di hari-hari ini. Sebagaimana Daud berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mari kita yakini, mari kita imani kata-kata firman Tuhan ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku dan Tuhan menerima doaku. Yakinlah, percayalah, Tuhan mendengar setiap seru doa kita. Tuhan mendengar setiap keluhan kita. Dan percayalah, Dia Tuhan yang akan menjawab doa-doa kita, permohonan kita menurut kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi masalah kami, persoalan kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar permohonan kami. Tuhan menjawab doa-doa kami. Berkati hidup pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Semua diberkati Tuhan. Bahkan berkati iman kami. Kasih dan pengharapan kami diberkati Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.